X1 tidak bisa berdiri sendiri, dia ditentukan atau tergantung pada variabel moderasinya itu. Nah, tapi jika interaksinya ini, pengaruh interaksinya tidak signifikan, maka berarti kedudukan variabel X2 ini bukan sebagai variabel moderator, tetapi sebagai variabel independen yang pengaruhnya terhadap Y. Jadi seperti itu, ini terkait dengan kedudukan variabel moderasi, moderator. Oke, baik, kita lanjutkan ke sini seperti tadi. Jadi misalnya dalam penelitian ini kita akan melihat pengaruh interaksi, jadi pengaruh dari training strategi, misalnya terkait dengan strategi pelatihan dari kegiatan eksperimen, kemudian inisiatif, ini sebagai prediktor training strategi sebagai prediktor. Kemudian inisiatif, jadi ini terkait dengan subjek penelitian. Jadi inisiatif dari subjek yang dilakukan eksperimennya, kemudian pengaruhnya pada target achievement, jadi pencapaian dari target dan social skills. Jadi andai kata itu yang diharapkan dari training strategi ini. Nah, kemudian ini jadi kelompok eksperimen, tentu saja kalau misalnya tergantung bagaimana desain eksperimentalnya. Jadi ini contoh yang sederhana, ada 2 kelompok saja sebagai contoh sederhana untuk untuk ini. Jadi ada satu kelompok 2, ada kelompok eksperimen yang mendapatkan treatment dan kelompok kontrol yang dengan treatment yang lain. Ini yang kita uji, apakah ada bedanya? Kita lihat dampak itu sebagai perbedaan itu sebagai pengaruh, sebagai efek dari treatment. Nah, ini adalah tentu saja ini juga menyesuaikan dengan desain penelitian yang akan digunakan oleh peneliti. Ini adalah contoh yang sederhana untuk pretest post-test desain. Ada kelompok eksperimen dengan treatment nanti kita gunakan, dan ini adalah treatment yang lain yang akan untuk membedakan di sini. Apakah efeknya itu berbeda atau tidak. Jadi untuk melihat pengaruh dari treatment tersebut. Nah ini adalah model konseptualnya. Jadi tadi training strategy sebagai prediktor atau sebagai variabel independen, dan inisiatif dari subjek yang diteliti adalah sebagai variabel moderator. Ini model konseptualnya, hubungan konseptualnya, dan kriterion di sini ada 2, target achievement dan social skills. Nah, ini boleh lebih dari satu, makanya kita gunakan multivariate, termasuk yang ini juga prediktor maupun moderatornya, tergantung dari hasil kajian, sehingga model konseptualnya seperti apa. Nah, kemudian inilah hubungan statistiknya atau statistical modelnya. Nah, jadi karena tadi seperti ini, sesuai dengan landasan kajian tadi di dalam testing moderating ini dan juga ini ya, jadi referensinya, maka hubungan statistiknya ada seperti ini, sehingga ini sebagai pengaruh dari training strategi, kemudian inisiatif dari subjek ini ke sini, dan interaksi variabel prediktor dan moderatornya terhadap variabel kriterion. Nah, ini adalah desain faktorial 2x2, sederhana karena ada dua kelompok penelitian, yaitu training strateginya kita bedakan menjadi rotation dan non-rotation. Rotation itu berarti rotation adalah moving semua divisi misalnya, dan non-rotation berarti dia menetap pada divisi tertentu. Jadi begitu. Kemudian inisiatif ini kita bedakan, jadi karena subjek maka bisa inisiatif tinggi dan inisiatif rendah. Jadi bagaimanakah inisiatif diri dari masing-masing, apakah tinggi atau rendah. Kemudian akan kita lihat target achievement-nya masing-masing untuk yang masing-masing sel ini, sehingga dikatakan sebagai 2x2. 2-nya dari training strategi yang pertama di sini, kemudian 2 yang kedua adalah dari sini, sehingga pembacanya 2x2 adalah dari training strategi prediktor ini. Kalau misalnya di sini ada 3 kelompok, maka di sini 3x2. Kalau misalnya 4 kelompok, ya 4x2. Jadi tergantung dari, kalau misalnya ini 2 di sini kemudian dibedakan menjadi 3, maka 2x3. Jadi bagaimana membuat ini tergantung dari desain faktorialnya. Oke, sebentar, ini yang masuk lagi. Ya, oke, sebentar. Oke, sebentar. Ini kelemahannya mid di sini ya. Saya harus tidak bisa.
Oke, eh, jadi itu jadi target achievement dan social skills. Jadi kita lihat di sini ini apa masing-masing sel. Nah, karena itu maka rumusan masalahnya seperti ini. Jadi sebenarnya kita akan melihat kalau ini ada perbedaan, jadi kita akan sebenarnya di dalam eh, yang kita uji beda sebenarnya, tetapi kalau misalnya ada perbedaan target achievement maupun social skills itu adalah dampak dari training strategi. Jadi itu jadi pengaruhnya itu bukan pengaruh seperti kita menguji regresi. Jadi ini adalah inferensi jika ada perbedaan target achievement antara rotation dan non-rotation atau perbedaan social skills antara rotation dan non-rotation, maka itu adalah dikatakan sebagai inferensinya adalah sebagai pengaruh dari training strategi perbedaan tersebut sebagai efek dari training strategi. Begitu pula kalau misalnya ada perbedaan antara target achievement dan social skills pada ini hasil penelitian ini, maka sebenarnya perbedaan itu adalah dampak dari high and low dari inisiatif mereka.